Tidak ada yang bisa menyatukan itu. Makanya saudara, di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 itu sangat indah. Rasul Paulus menuliskan itu kepada Timotius. Kita baca coba ya. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa ibadah yang agung itu? Yang disingkapkan yang rahasia luar biasa. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jelas kan? Rupa manusia. Dibenarkan dalam roh dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dan dikatakan di sini, jadi jika aku terlambat, sesudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Maka dikatakan di sini satu pengakuan yang sangat indah di dalam diri dan rupa Kristus. Seluruh rahasia ibadah kita itu baru nampak, baru bisa dilihat. Baru kita lihat Allah itu ada di sana. Kemuliaan dan segala sesuatu ada di sana. Jadi tanpa Kristus yang menjadi pengantara dalam ibadah kita, saudara-saudara tidak bisa mengenal Allah yang menyelamatkan kita. Baik itu Bapa ataupun Roh Kudus. Ya, dan ini jelas sekali. Oke, kita lanjutkan. Saudara perhatikan ya. Yang poin keempat dan ketiga. Keilahian Kristus bukanlah dasar untuk menjatuhkan, melemahkan, memisahkan, menceraikan kemanusiaan dan sebaliknya dengan kemanusiaannya terhadap keilahiannya. Jadi dalam sejarah gereja dari awal abad yang kedua, ketiga, perdebatan tentang butir-butir pengakuan iman rasuli itu puncak perdebatannya, titik pusatnya itu adalah doktrin Kristologi sampai hari ini. Dan mungkin sampai akhir zaman. Karena kepercayaan kita pada Kristus itu membuka satu rahasia dalam segala sesuatu berkat surga. Pengakuan-pengakuan kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima. Nah, kita akan belajar ini ya. Kenapa Tuhan Yesus itu memiliki satu natur yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, karena begini, saudara. Waktu Yesus menerima dosa manusia, saudara, langsung kita berkata, masa ada dalam hidup Tuhan ada dosa? Dan kita akan menyangkal langsung. Waktu kita lihat keilahiannya, waktu dia berkali dalam diri sebagai manusia, apa mungkin Allah menerima dosa manusia? Dalam hidupnya dia sebagai manusia, tanda petik yang tidak bisa berpisah dari Allah, dia bisa menerima dosa. Allah tidak ada dosanya. Allah murni Maha Kudus dan tidak ada sesuatu tanda petik itu kegelapannya sekecil apapun tidak ada. Nah, kenapa waktu dia menjadi manusia Allah menerima dosa? Nah, saudara, langsung yang satu nyangkal yang satu, dan itu sampai ribuan tahun terjadi perdebatan. Sebenarnya kuncinya satu. Apa kuncinya? Di dalam kesatuan kemanusiaan dan keilahian Kristus. Karena tidak mungkin dia mengerjakan kemanusiaannya tanpa keilahiannya. Dia mengerjakan keilahiannya tanpa kemanusiaannya. Dan dua natur dalam satu pribadi, dalam setiap perkara apapun, saudara berpikir seperti itu. Saya beri contoh gitu ya. Yesus waktu berdoa di Getsemani, kan? Saya tanya, dia waktu berdoa itu dia gemetar. Saya tanya, Allah pernah gemetar? Allah ketakutan. Lu tuh lihat, kalau kamu percaya Yesus itu Allah, salah. Dia tuh ketakutan itu, dia takut. Allah nggak pernah takut. Saudara, jadi waktu menekankan itu, maka kemanusiaan yang utuh, yang sempurna, langsung nggak bisa diakui. Karena dia melihat keilahiannya, ketuhanannya yang kekal itu. Nah,
waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia berdoa begini kan. Dia ingin kehendaknya supaya cawan itu lalu. Betul kan? Terus yang terjadi, dan keputusan dari Bapa itu sudah kekal, udah nggak berubah dan tetap permanen. Terus dia berdoa seperti ini. Kalau mungkin cawan ini lalu, saya tanya, menyangkali nggak dia kehendak Bapa ini, kehendak pengutusan? Menyangkali nggak? Oh Pak, kalau nggak menyangkali, bisa mungkin menyangkali, gitu kan? Bisa mungkin menyangkali. Apakah itu menyangkali? Bukan, saudara. Dia sedang menunjukkan siapakah dirinya. Dan waktu dia berdoa dan dia menyatakan kepada Tuhan bahwa anak ini, anak dalam tubuhnya, melihat apa yang dia alami dan apa yang dia akan hadapi itu, saudara. Aduh, nggak ada satu manusia bisa hadapi itu, saudara. Penderitaannya dan sakitnya, wah itu segala-galanya, dan dia gentar apa? Ya itulah manusia dia. Itu menunjukkan kemurnian kemanusiaannya. Nah mungkin bisa disangkali. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, tidak mungkin dia mengatakan, wah aku manusia yang kuat, aku manusia tidak ada kelemahannya, aku manusia. Bukan, saudara. Tuhan Yesus waktu kecil itu belajar menyanyi, belajar ABC, belajar semua. Belajar berjalan seperti kita, dan anak belajar berjalan tidak berdosa. Allah waktu ngomong kecil Tuhan Yesus sama, bukan kecil Tuhan Yesus langsung ngomong, halo Pak, aku kan anakmu. Dia menjadi manusia, dia belajar semua menjadi manusia, dan semua belajar menjadi manusia tidak berdosa. Jadi jika anakmu umur 9 bulan kamu ajak berjalan jatuh, itu dosamu besar. Kok bisa jatuh kamu? Sudah nggak bisa, itu kelemahan sebagai manusia. Dan Yesus waktu menjadi manusia, dia memiliki segala kelemahan manusia ini. Dia lapar, dia haus, dan itu semua natur yang terbatas. Dia mau, kenapa dia mau? Dia merendahkan hatinya. Itu loh keagungan Tuhan Yesus. Jadi waktu kita melihat yang menghina kemanusiaannya, tidak melihat keagungannya dia, yang tidak melihat menderita itu sebagai manusia sesungguhnya, maka kita sulit melihat dia sebagai Allah yang agung. Kenapa? Karena kita bisa melihat Allah yang agung karena penderitaan Kristus, jalan satu-satunya, dan tidak mungkin dia dengan cara lain. Itu puncak yang tertinggi hati Allah. Jadi waktu kita berpikir tentang Yesus, saudara selalu berpikir Yesus adalah manusia seutuhnya, dan dia Tuhan seutuhnya. Dialah Yesus di pribadi dia, dan tidak terpisahkan. Walaupun ada pertentangan, kita nggak bisa berpikir kenapa begini, saudara. Itu semua dalam diri dia, dalam diri Yesus sendiri. Dan ini sulit sekali. Kenapa? Karena tidak ada seorang yang bernatur dua. Jika saudara ditanya dengan orang dari agama apapun, saudara disuruh jelaskan ini, dan semakin saudara jelaskan di luar firman Tuhan, di luar kebenaran firman Tuhan, saudara akan menjadi penyesat. Jangan mencari jawaban dengan pikiran. Saudara, firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus semua itu jadi pegangan kita. Karena tidak ada satu orang yang bisa menerima ini tanpa Bapa yang menganugerahkan. Jadi ini bukan ilmu kita berpikir supaya kita bisa mengerti, bukan. Tapi kita diberi iman supaya kita bisa mikir. Ya. Jadi orang lahir baru dulu baru mengerti Kristus. Bukan saya ngerti dulu baru saya terima Tuhan Yesus. Setelah kesaksian Nabil Quraisy dan orang banyak puluhan dan profesor-profesor yang di dalam agama itu mencari Seeking God, akhirnya Finding Jesus. Itu bukunya dia, dan itu bestseller. Dan sekarang puluhan ribu orang-orang dari sebelah itu, dari buku itu, mereka mulai dibukakan dan menemukan Kristus. Dan dia buktikan semua bagaimana berjalan dia, bagaimana dia menyangkali, bagaimana langkahnya semua. Dan semakin dia berjalan, apa yang ada, sudah
semua penyangkalannya itu menyangkali apa yang dia sangkali sendiri. Dan itu kalimat yang ada, ya. Dan di sini, ini struggle dengan Nabil Quresh. Coba kita lihat. Saudara, di struggle bukunya ada, sudah diterjemahkan. Pembuktian kebangkitan Kristus. Saudara bisa cari bukunya. Nabil Quresh bukunya belum diterjemahkan. Nggak tahu, saya dengar lagi diterjemahkan, lagi berjalan. Nah, bukunya C.S. Lewis yang seringkali dipakai itu adalah Mere Christianity atau serian dari Narnia. Itu buku dia semua. Itu kebenaran-kebenaran Injil ada di sana. Bagaimana dalam film Narnia itu Kristus yang digambarkan sebagai Aslan, singa itu, mengasihi dengan kematiannya, mengasihi dengan penderitaannya, dan banyak cerita di situ ya yang dibawakan. Nah, saudara perhatikan seluruh tuntutan argumen yang kita persoalkan, yang kita tanyakan, ya, logika berpikir yang objektif yang melawan kebenaran pengakuan akan jadi diri Kristus sebagai Tuhan Allah akan membawa kebenaran semua yang tidak mungkin ditaklukkan oleh penyangkalan pola argumen yang uncommon sense dan illogical thinking. Jadi saya percaya, jika saudara bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, itu akan membereskan cara berpikir kita, membersihkan logika kita, membersihkan seluruh pikiran dan hati kita. Dari apa? Dari kebohongan-kebohongan berpikir. Ya, saya beri contoh. Ada orang tidak percaya Yesus bangkit. Ya, maka seorang historian yang namanya seperti Craig Evans dan juga Tony siapa itu ya, terus beberapa Howard Marshall yang di arkeologi, dan dia kemudian menyelidiki, dan bukunya Howard Marshall itu sampai sekarang menjadi buku arkeologi teologi yang pertama, dan dia selama hampir 30 tahun dia ingin membuktikan secara arkeologi historis Yesus itu bukan Allah, dan dia selidiki dari situs-situs semua. Saudara tahu, semakin dia selidiki secara historian, dia tidak memakai aturan iman Kristen, enggak. Dia memakai murni metode historian, penelitian dan semuanya. Dia mulai dengan tempatnya bagaimana kejadian, orang saksinya bagaimana. Saudara tahu, selama 30 tahun dan dia waktu bertobat, dia mengatakan apa? Tidak mungkin aku tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena bukti begitu banyak dan tak terbantahkan dari seluruh tulisan-tulisan yang lebih dari 10.000 arkeologi. Dan dia tidak mungkin untuk bantah. Nah, saudara, kalau setingkat Profesor Marshall yang ateis tetapi kemudian memakai metode historian yang murni, dan dia meneliti semua potensi siapakah Yesus sebenarnya, dia akhirnya menyatakan diri Yesus adalah Allah. Dengan teori-teori dia itu, semua menyangkali apa yang menjadi motivasi presupposisi dia yang ingin menyangkal ketuhanan itu malah membalik dan membukakan dia kebenaran apa yang disangkal, menyangkali dirinya sendiri. Yusuf Roni pernah, cucu dari Hamka pernah, Pak Wagiono Islamologi yang juga menjadi dosen saya juga sama. Jadi mereka adalah orang-orang yang akhirnya berada di pojok dengan kebenaran semua yang tidak terbantahkan. Mereka akhirnya dipojokkan dan seperti catur itu disekat dan tinggal mati. Udah nggak bisa lagi angkat tangan. Dan di situ mereka mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ mereka serahkan hidupnya dan mereka percaya Yesus adalah penebus dan penciptanya. Dengan bukti yang dia sangkali semua. Dan sampai hari ini, saudara, banyak orang yang terus mencari itu. Dan saya percaya ujungnya sama. Semakin kamu cari bukti menyangkali Tuhan dengan objektif, dengan pikiran yang logis, kamu pasti ketemu kebenaran yang tidak terbantahkan. Yesus memang ada, pernah ada, dan segala kuasa menunjukkan dia adalah Allah. Segala pekerjaannya mengklaim melalui seluruh perbuatannya, dan dia adalah Allah kita. Dan dia tidak bisa dibantah. Ada berapa mujizat dalam Alkitab dan berapa yang kita ditulis dalam Alkitab, dan pengakuan-pengakuan dia, dan itu semua bukti yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, kita kurang berapa menit mau istirahat? 14. Oke, kita lanjutkan. Ya,
Nah, saudara perhatikan. Selanjutnya ya. Siapakah Yesus menurut kata orang atau menurut kamu? Ya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menanyakan ini setelah pelayanan mendekati kayu salib kepada murid-murid? Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Dan ada satu kalimat yang sangat indah dan hanya Injil Yohanes yang membukakan rahasia, yaitu kalimat dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 14 yang mengatakan, Aku adalah Aku. Jadi Musa tidak diberitahu nama Allah yang ditanya. Kalau orang tanya namamu siapa, Allah tidak menjelaskan kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Akulah Allah Ishak. Enggak. Kenapa sih? Karena orang mengaku aku Allah Abraham, aku Allah Ishak, belum tentu semua. Dan Allah mengatakan, Aku adalah Aku. Dan kapan Aku adalah Aku ini betul-betul dilihat oleh manusia dan dialami dan menjadi historisnya manusia dalam sejarah manusia, realita dalam hidup manusia. Saudara, setiap pengakuan Yesus mengatakan Aku adalah, itu resiko dia dibunuh, dia rajam sampai mati. Dan waktu Yesus mengatakan Aku adalah roti, saudara, semua orang Israel tahu tentang roti mana. Dan 7 pengakuan diri Allah, esensi diri Allah itu, Tuhan Yesus ambil semua dan dia katakan, Akulah gembala yang baik, Akulah pokok anggur, Akulah kebangkitan, Akulah kehidupan yang memberi dan yang mengambil kehidupan, Akulah jalan dan tidak ada jalan, Akulah, dan dia jelaskan semua 7 pengakuan itu. Dan itu hanya di kitab Injil Yohanes. Kenapa? Karena Injil Yohanes menjelaskan asal usul Tuhan Yesus bukan dari keturunan Abraham, bukan dari sana malah, tapi dari Allah sendiri. Dan itu bedanya, saudara. Jadi semua keterangan Matius, Markus, Lukas bagaimana Yesus juga di dalam kitab-kitab nabi-nabi, tapi Yohanes memperlihatkan bagaimana Yesus dari puncak langsung yang kekal. Dan dijelaskan itu, yang menyatakan diri, menampakkan diri di dalam pengakuan-pengakuan I am itu di dalam sejarah semua bangsa Israel. Maka mereka bencinya luar biasa dengan Tuhan Yesus. Sudah nggak tahan mereka, ini orang mulutnya kotor, nggak benar ini menghujat terus nama Tuhan, mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Yaitu tadi, Aku adalah, dengar tambah. Mereka tambah itu mukanya tuh bukan kayak setan, lebih dari kayak setan. Iya. Jadi kalau kita lihat begini ya, mengapa sih Tuhan Yesus harus menyatakan diri, mengakui pengakuan itu sampai 7 kali tentang dirinya? Nah, saudara, kalau kita tahu referensi ini ada dalam Perjanjian Lama tentang I am itu, dan kemudian dia mengatakan dalam dirinya, semua itu ada dalam dirinya. Saudara, jelas sekali dalam Yohanes Yesus dianggap sebagai penghujat Allah dalam seluruh ajarannya, saudara. Tentang hari Sabat dia langgar dan dia mengatakan dia pencipta hari Sabat. Artinya pencipta hari Sabat hari ke-7, jadi hari 1 sampai 6 siapa yang ciptakan? Ya dia juga gitu. Loh, kamu itu ngaku dirimu Allah. Mulai dia mengatakan Aku ada sebelum apa berpada. Nanti kita akan pelajari itu ya. Nah, saudara, ini semua adalah pengakuan Tuhan. Jadi 7 imam, I am, bukan imam, I am, Aku adalah, saudara, itu semua menunjukkan jati diri dia di dalam kealahan. Ya, sekarang kita belajar ini ya, sebelum kita tutup, tentang relasi Tritunggal dan Kristus. Nah, saudara, saya ingin kita jelas sedikit. Di dalam Tritunggal, keberadaan Allah atau being, gitu ya, keberadaan
Yesus, Bapa dan Anak, Roh Kudus adalah Allah. Seperti kita mengerti, Yesus adalah memiliki dua natur manusia dan natur Allah. Dalam dirinya, dia adalah memiliki dua macam ini, ya. Jadi kehendaknya manusia ada, kehendaknya Allah dia ada. Nah, saudara perhatikan. Jadi Yesus sebagai Allah punya kehendak. Yesus sebagai manusia punya kehendak. Jadi waktu doa di Taman Getsemani, saudara, dia kehendak manusianya dia serahkan pada kehendak keilahiannya. Jadilah seperti kehendakmu. Jadi saya tanya sekarang, jadi kehendak Tuhan Yesus berapa? Ada dua, tetapi yang satu esa, dan tidak pernah bertentangan kehendak manusianya dan kehendak Allah. Dan selalu terlihat kehendak manusianya taat pada kehendak Allah. Kalau tingkah laku dia taat pada pekerjaan Allah, dan semuanya dia jelas ngomong ini. Ini artinya taat. Ya. Nah, saudara perhatikan ini di sini. Kalau Yesus keberadaannya dengan Allah adalah sama, dan semua kehendak Yesus, kehendak Bapa dan kehendak Roh Kudus yang kehendaknya adalah esa dalam keberadaannya. Menjadi pertanyaan begini, saudara. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia, bisakah dia gagal? Bisakah dia melakukan kesalahan? Bisakah dia kemudian keliru? Saudara, jawabannya adalah tidak mungkin, karena ini satu pribadi, dan pribadi Yesus terikat dengan kesempurnaan Allah. Jadi di dalam segala sesuatu Tuhan Yesus begitu jelas taat, dan dia tidak pernah menyimpang. Apapun dia katakan itu tidak pernah dia memihak kepada mamanya, dia memihak kepada orang Israel, dia memihak kepada orang miskin, tidak ada. Semua dia kerjakan adalah semua keinginan dari bapaknya, dan semua yang dilihat bapaknya, dia lihat dikerjakan bapaknya, yang dirasakan semua dia kerjakan, dan bukan berasal dari dirinya. Yohanes 14 mulai dari ayat 26, Yohanes 16 mulai dari ayat yang 26. Suruh baca semua, satu pasal 14 itu satu pasal di dalam Yohanes pasal 16. Dan jelas sekali, Roh Kudus pun tidak melakukan kehendak dari dirinya, tapi dari anak. Anak tidak melakukan kehendak dari dirinya, dari Bapa. Jadi anak, Bapa dan Roh Kudus dalam kehendaknya adalah esa. Ini esa satu. Tidak mungkin berlainan, karena kehendaknya satu. Bukan keberadaannya tiga, bukan keberadaan satu. Jadi kehendak Allah Tritunggal itu satu. Bukan Bapa punya kehendak sendiri, anak, bukan. Di dalam kealahan itu satu kehendak esa. Jadi keesaan Allah itu mempengaruhi seluruh keesaan dalam diri. Jati diri Allah, kehendak, pikiran semua sama. Maka kenapa Rasul Paulus meminta kita orang percaya dalam Efesus pasal 4 dan Filipi juga, kita diminta untuk bersatu, satu Tuhan, satu Bapa, satu iman, dan semua satu. Karena itu adalah sifat ilahi dari Tritunggal. Dan tidak boleh ada perpisahan, pertengkaran, perkelahian kalau kita menggunakan kebenaran, karena semua diikat dengan satu keberadaan sempurna. Nah, saudara perhatikan, kalau di sini dia dengan Bapa adalah satu esa, dan dia terikat dengan naturnya yang adalah esa. Jadi kehendak manusia dan kehendak Allah, saudara, itu seperti koin yang tidak pernah berpisah dari pribadi Yesus. Koin A, koin B, bolak-balik seperti ini. Jadi kalau kita mengatakan, orang bertanya, Pak, Yesus itu bisa berdosa nggak? Kalau dia paling nggak mungkin berdosa. Jawabannya, kamu lihat dari siapa? Pak, kalau dia dari manusia gini kan, dia manusia kan dicobai kan pasti dia bisa jatuh, dia manusia. Ya karena kamu pisahkan dirimu dari Allah. Dia adalah Allah. Jadi perdebatan kita itu adalah perdebatan yang debat kusir yang nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita menyangkal kesatuan dalam pribadi Kristus. Waktu kita tanya, Yesus bisa berdosa enggak? Soalnya itu pertanyaan sebenarnya bukan menjunjung Kristus, tapi sedang menghina Kristus. Waktu Profesor Pratt kita berdebat itu, dan dia ngomong seperti ini.
Kalian sadar nggak? Yang kalian debatkan itu adalah bukan memuliakan Tuhan. Kamu sedang menghina Tuhan. Kamu sekolah pendeta tapi menghina Tuhan. Dan kamu membawa seluruh pengetahuan teologi itu di dalam perdebatan debat kusir. Karena tidak menyadari tentang keesaan Allah. Nah, saudara, kita berpikir selalu seperti itu. Berpisah pikirannya. Oh, dia manusia. Kalau dia Allah bagaimana? Manusia nggak akan berdosa. Jadi kalau dia manusia tidak berdosa, dia jadi Tuhan. Kalau Tuhan, ya benar, Tuhan itu nggak akan berdosa, tidak akan salah, dan tidak ada kelemahannya, sempurna dia. Kalau manusia kan bisa Pak, ada kemungkinan memilih bisa salah seperti Adam dan Hawa. Dan ada kemungkinan, masa manusia tidak ada kemungkinan berdosa? Jawabannya apa? Ya karena kamu pisahkan keilahiannya dari kemanusiaannya. Akhirnya kamu jatuh apa? Kamu terlalu menekan kemanusiaannya, kamu menyatakan Yesus bisa berdosa, mungkin berdosa, atau minimal bisa ya punya kehendak tapi dia bisa tahan. Saudara, bukan itu. Saudara tahu, menurut ucapan Tuhan Yesus, dosa itu dari mana? Keinginan hati. Jadi kalau dia punya keinginan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, dia sudah berdosa. Walaupun belum melakukan, hanya ingin doang berdosa. Dan Tuhan Yesus tidak ada satu arah tendensi hatinya melawan Bapaknya. Dari semua percakapan dia sebagai manusia, doa dia, pergumulan dia, saudara, itu tidak membawa dalam dosa. Jikalau mungkin Bapa cawan ini lalu tidak membawa dosa, karena dia sedang memberikan kemuliaan Bapaknya, dan dia sedang menyatakan kemuliaan Bapaknya di dalam doa itu, bukan diri. Jadi saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, saudara harus selalu kaitkan itu dengan keilahiannya. Begitu kamu putus, saudara, kita menyangkal ke Tuhan. Dan pertanyaan, akulah Allah, saudara, itu menusuk ke dalam kemanusiaannya supaya kamu menyangkali keilahiannya. Dan kita berkata, Yesus satu pribadi memiliki dua natur. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dan naturnya bisa didengar sebagai manusia seolah-olah berlawanan, tapi keputusan akhirnya dia tidak pernah melawan kehendak esa dari Trinitas Tritunggal. Di situ. Ya, jadi kita bersyukur sekali. Oke, kita akan lanjutkan nanti sesi kedua, dan saudara bisa siapkan pertanyaan di lembaran kertasnya. Oke, sampai ketemu nanti setelah kita ada mungkin pengumuman dan persembahannya. Puji Tuhan untuk sesi pertama yang sudah berjalan dan kita bisa nikmati semua. Bapak Ibu Saudari, kita akan masuk ke lagu pujian dan persembahan. Sambil disiapkan persembahan, petugas kita akan nyanyikan satu lagu yang menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan lah yang memelihara jemaat tetap setia kepada firman dan juga kepada Kristus sebagai Tuhan, yaitu Allah itu baik.